Ya, meski sudah 8 tahun lamanya, ini pengungkapkan kasus kematian atau pembunuhan Vina dan juga Eki masih terus bergulir, di mana semakin lama semakin banyak juga saksi-saksi yang muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Mel yang menyatakan bahwa melihat langsung kejadian pembunuhan dan juga pemerkosaan Vina dan juga Eki. Nah, di sisi lain, kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka ini menyatakan Mel ini hanya mencari sensasi dan juga membuat kegaduhan. Baru-baru ini muncul sosok bernama Mel yang mengaku menyaksikan penyiksaan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Kemunculan Mel di hadapan publik mengklaim dirinya melihat peristiwa tragis tersebut. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Kemunculan Mel ke publik kini mendapat sorotan dari pihak Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menilai Mel hanya mencari sensasi. Menurutnya, kesaksian Mel hanya membuat gaduh publik. Selain itu, Tony mengatakan jika Mel benar, ia akan mendampingi dirinya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina tersebut. Saya mau nyari nih Mel di mana? Ya, saya minta kepada Mel, saya minta nih ya kepada Mel, kalau memang Anda benar, Anda jangan bikin gaduh ya, jangan bikin sensasi. Kalau memang benar untuk mengungkap kebenaran ya, silakan hubungi saya ya. Saya ada di akun medsosnya, ada di channel YouTube ada, silakan hubungi saya. Asal benar mau mengungkap kebenaran, saya dampingi ya Mel. Sementara itu terkait kesaksian Aep, Tony akan menuntut balik Aep jika kesaksian Aep terbukti salah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Di tengah banyaknya pernyataan baru dari sejumlah saksi yang kemudian bermunculan dan juga desakan publik terhadap kepolisian untuk segera mengusut kasus ini, muncul lagi di media sosial tangkapan layar yang diduga merupakan rekaman CCTV dari kejadian yang dianggap atau dinilai berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 silam. Ini menjadi pertanyaan, apakah benar ini merupakan CCTV yang benar berkaitan dengan kasus tersebut? Berikut informasinya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap sepenuhnya selama 8 tahun ini masih menyisakan tanda tanya. Kemunculan satu demi satu sosok yang mengaku mengetahui kasus Vina pun kian membuat publik penasaran. Di tengah derasnya desakan publik meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini, kini publik dikejutkan dengan munculnya tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina tahun 2016. Foto tersebut menampilkan sekelompok orang mengendarai motor sedang berkumpul dan melintas di jembatan Talun, Cirebon, tempat Vina dan Eki ditemukan tewas tergeletak. Lebih dari 10 orang tertangkap dalam foto tersebut. Salah satu foto memperlihatkan ada pemotor memegang benda diduga balok kayu berukuran panjang. Namun rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebelumnya, kuasa hukum 5 terpidana yaitu Jogi Nainggolan menyatakan pihaknya sempat mempertanyakan rekaman CCTV yang tidak dihadirkan di persidangan. Namun saat itu kepolisian mengutarakan CCTV tidak dapat diperlihatkan karena gelap dan pihaknya tidak memiliki saksi ahli untuk membuka.
Rekaman CCTV sejatinya bisa menjadi barang bukti kuat untuk mengungkap bagaimana kronologi kejadian saat itu dan siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan Eki dan Vina. Namun sayangnya, digital forensik tersebut tak pernah ditunjukkan sepanjang persidangan. Lantas akankah setelah 8 tahun berlalu, rekaman CCTV yang berada di jembatan Talun Cirebon diungkap dan menjadi barang bukti demi kembali mengungkap fakta yang tak tuntas dari kasus kematian Vina dan Eki. Ya, memang kemarin kita juga dihebohkan dengan adanya screenshot atau capture di mana ini kabarnya diduga kejadian atau CCTV yang merekam kejadian saat pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya. Tapi ternyata dalam fakta persidangan pihak kuasa hukum dari terpidana juga sempat mempertanyakan kok tidak ada CCTV karena kabarnya ada 5 sampai dengan 7 CCTV yang sebenarnya berada di lokasi, yakni dari Jalan Perjuangan menuju ke flyover Talun. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini. Sudah hadir narasumber di studio, sudah ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri periode 2008 sampai dengan 2009. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susno. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kemudian juga sudah ada Nathanael Sumampau, psikolog forensik yang sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak, Bapak, dan pendengar semua. Baik, terima kasih banyak Mas Nathanael. Saya mau ke Pak Susno dulu. Pak Susno, kalau mencermati ini kan sedikit flashback di saat persidangan di tahun 2017 silam ya, kalau tidak salah di Februari 2017 sempat dipertanyakan oleh kuasa hukum dari terpidana, kenapa kok tidak dikeluarkan CCTV? Kabarnya ada 5 sampai dengan 7. Tapi pihak kepolisian, saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa CCTV-nya gelap dan pihak kepolisian tidak punya tenaga ahli untuk mencari atau mendalami CCTV tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya kalau dari pengamatan Pak Susno ini? Ini kita kembali ke 2017 ya. Teknologi sudah cukup maju. 5 CCTV itu sudah bisa membantu untuk yang namanya Scientific Crime Investigation. Nah, sekarang dihebohkan dengan capture-nya yang beredar. Nah, pertama kita harus lebih berhati-hati, capture itu apa benar-benar CCTV yang berada di lokasi. Yang kedua, apa benar-benar waktu CCTV itu adalah rekaman pada tanggal 27 Agustus ya, 2016. Yang ketiga, apa benar-benar itu rekaman kejadian. Walaupun saya belajar tentang hal ini digital, tapi saya tidak berwenang menyatakan itu benar atau salah. Yang benar itu adalah ahlinya. Nah, ahlinya Polri punya laboratorium tentang hal ini. Di samping itu di luar banyak sekali ahli-ahli yang bisa menganalisa ini. Kalau gambarnya kabur bisa diterangkan dan bisa itu dipotong-potong. Yang tadinya gambar bergerak menjadi gambar tidak bergerak sehingga bisa ketahuan siapa pelakunya. Inilah yang dinamakan sebagai Scientific Crime Investigation. Sangat-sangat disayangkan kalau betul itu adalah video di tempat kejadian, diambil oleh CCTV di tempat kejadian pada waktu kejadian, dan betul itu peristiwa itu, kalau tidak diangkat ini sangat rugi. Tapi kalau masih ada arsipnya di pihak kepolisian, saya yakin penyidik yang sekarang akan membuat ini menjadi Scientific Crime Investigation sehingga dia bercerita. Siapa yang melakukan itu, siapa yang di tempat itu, ini lebih bisa diyakini daripada cerita si Mel-Mel dan cerita si saksi-saksi ya? Aib dan saksi-saksi lain. Kesesuaiannya gitu ya? Iya, karena gambar itu atau Scientific Crime Investigation itu tidak bisa berbohong. Beda dengan orang, kalau orang tergantung situasi, tergantung keadaan, dan cerita orang bisa dibantah oleh saksi lain. Ini kan udah saling bantah. Betul. Mel-Mel dengan Aib ini sudah terbantahkan oleh saksi yang teman si kerja daripada Peggy. Jadi ini akan saling adu. Dan saksi, walaupun 1000 orang, kalau ceritanya saksi, itu nilainya hanya 1. Nah, tidak ada. Jadi harus didukung alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain yang paling akurat itu adalah Scientific Crime Investigation, CCTV, rekaman HP,
WA, kemudian HP kita ini kan bisa menceritakan di mana kita berada pada saat itu, di BTS mana. Nah, itu bisa disita, kemudian bisa dibuka, si Peggy waktu itu berada di mana waktu kejadian, dan saksi-saksi lain juga bisa. Nah, juga bisa juga dengan hasil laboratorium tentang DNA, tentang sperma, bisa juga sidik jari, bisa juga hasil otopsi. Apa betul di baju itu ada tusukan, apa tidak, dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang paling perlu diperhatikan oleh penyidik. Kita juga sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan pada pagi hari ini, ada Mbak Putri Maya Romantis, selaku kuasa hukum dari Vina dan juga Linda. Nanti kita akan membahas mengenai hal ini ya, Mbak Putri. Pak Susno juga saya ingin mendalami soal, jadi jika kemudian ada alasan CCTV-nya gelap, lalu kemudian tidak ada ahli yang bisa untuk mendalami hal tersebut, ini bisa disebut sebagai obstruction of justice dari penyidik yang lama atau seperti apa? Nanti dijawab saja. Kita kembali saat lagi, tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi?